semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, buat kalian yang baru pertama kali di YouTube channel aku, halo, kenalin aku Dian, salam kenal. Di video kali ini teman-teman, sesuai dengan judul, aku akan memberikan informasi dengan judul gimana sih rasanya operasi leher, oke? Nah, sebelum itu teman-teman, supaya aku tambah semangat buat upload video lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like dan komen, dan share ke akun media sosial kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @dianatifah. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, disclaimer, ini aku mau cerita berdasarkan pengalaman dari aku ya, berdasarkan pengalaman pribadi dari aku. So, buat teman-teman nih, tonton videonya dari awal sampai akhir, supaya tidak ketinggalan info-info yang aku update di YouTube channel aku ini, oke? Langsung aja kita sharing session. Oke, yang pertama adalah, gimana sih rasanya operasi leher? Oke, jadi teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali di YouTube channel aku, dari awal aku udah upload video seputar pengalaman aku operasi leher. Nah, di situ aku udah ngejelasin lumayan detail mengenai awal mula aku operasi leher, oke? Dan teman-teman bisa aja langsung ke videonya. Dan di video kali ini, aku akan menjelaskan lebih lanjut gimana sih rasanya operasi leher, oke? Nah, mungkin teman-teman dari kebanyakan orang terdengar operasi leher itu sangat-sangat menyeramkan. Dan memang menurut aku benar karena resikonya tuh gede karena kita ada operasi di bagian sini, oke? Nah, teman-teman, rasanya itu adalah yang pertama tuh sakit dan kedua tuh agak nyeri gitu. Jadi tiap-tiap operasi leher itu berbeda-beda rasa sakitnya. Tapi teman-teman, untuk rasa sakit itu biasanya dokter sudah memberikan obat anti nyeri dan obat anti penghilang, bukan penghilang ya, pereda rasa sakit teman-teman itu. Dan juga pastinya teman-teman harus makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, kemudian hindari dari rokok, alkohol, dan lain sebagainya. Dan pastinya itu pola hidup sehat sih teman-teman, itu kuncinya. Dan yang terpenting adalah jangan stres dari pikiran gitu loh. Memang kebanyakan orang yang mau operasi itu kadang suka kepikiran ya, kayak nanti gimana gitu kan. Nah, sebelum itu pastiin teman-teman harus benar-benar berdoa, yakin insya Allah bakal sembuh, dan harus tetap semangat untuk menjalani hidup seperti itu teman-teman. Oh iya, dan juga di sini alhamdulillah banget di video aku sebelumnya udah mencapai 8.000 lebih jam kali tonton, dan itu menurut aku sungguh-sungguh amat bersyukur mengenai hal itu. Dan supaya aku tambah semangat buat upload video lagi, teman-teman boleh nih sharing session di YouTube channel aku ini tentang ketika teman-teman ada benjolan ataupun ada saudara yang pengen operasi dan lain sebagainya, boleh banget untuk sharing session di YouTube channel aku ini teman-teman, oke? Nah, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa aja langsung DM di Instagram aku @dianatifah. Nanti aku tulis di sini ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman aku update story aku sehari-hari aku juga. Dan teman-teman boleh banget untuk DM mengenai rasa ketakutan teman-teman ketika menghadapi operasi seperti itu. Dan kali ini juga aku akan menjawab beberapa pertanyaan video mengenai seputar pengalaman aku operasi leher. Di situ aku akan ngebikin beberapa pertanyaan dan insya Allah aku bakal ngejawab pertanyaan itu satu persatu. Oke? Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Sebelum aku membacakan komentar di YouTube channel aku ini, alangkah baiknya teman-teman untuk nonton video part pertama, dan juga nantinya di video ini aku udah membuat playlist seputar operasi leher. Nah, dari situ aku udah ngejelasin beberapa pertanyaan seputar operasi leher, kemudian makanan apa aja yang nggak boleh dimakan, kemudian apakah kita bisa operasi leher menggunakan BPJS dan lain-lain sebagainya. Teman-teman boleh aja langsung ke YouTube channel aku di bagian playlist. Itu aku udah nyantumin beberapa
video. Oke, langsung aja teman-teman bisa tonton videonya. Oke. Nah, jika teman-teman sudah, aku akan lanjut ke pertanyaan yang pertama. Oke. Jadi ini pertanyaan dari Mbak Siti Sophia. Saya sudah operasi tiroid jinak, tapi kok badan saya jadi semakin panas kedinginan ya? Oke, terima kasih untuk Mbak Siti Sophia udah bertanya di YouTube channel aku ini. Mungkin tiap-tiap individu ada efek sampingnya masing-masing. Nah, jika teman-teman sesudah operasi itu ada gangguan dari tubuh teman-teman, alangkah baiknya teman-teman itu langsung konsultasi ke dokter spesialis teman-teman gitu. Jadi biar ditangani dengan cermat dan juga dengan tepat seperti itu. Semoga membantu ya Mbak Siti Sophia. Kemudian di sini ada dari Kak Dinta Tama. Aku juga udah operasi tiroid. Pas obat bius hilang, Masya Allah leherku sakit bukan main. Antara panas, perih, cenat-cenut, nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah sehat lagi. Aku pakai BPJS gratis tistis. Terima kasih untuk Kak Dinta Tama. Memang untuk setiap operasi itu ada efek sampingnya berbeda-beda tergantung pada kondisi masing-masing tubuh seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak boleh samaratakan antara tiap-tiap kondisi tubuh orang lain seperti itu. Dan memang ada ketika aku operasi itu ada rasa seperti itu kayak sakit, panas, nyeri, dan alhamdulillah udah dikasih obat dan alhamdulillahnya udah membaik seperti sedia kala. Udah berangsur-angsur membaik seperti sedia kala seperti itu. Dan buat teman-teman, ini untuk operasi leher itu aku alhamdulillahnya ditanggung oleh BPJS, jadi alhamdulillah nggak bayar seperti itu, teman-teman. Kemudian ini dari pertanyaan dari Kak Nur Indah Sari. Kak, saya habis operasi di leher sudah 10 hari, tapi masih diperban. Berapa lama perban dapat dibuka? Dan berapa lama jahitan di leher benar-benar sembuh total dan terkena air? Dan berapa lama juga waktu yang dibutuhkan hingga benar-benar sembuh total dari pasca operasi, jahitan dan juga minum obat hingga dapat beraktivitas seperti biasa. Oke, untuk Kak Nur Indah Sari, terima kasih udah bertanya di kolom komentar aku. Jadi aku mau jawab nih teman-teman. Dulu aku pas operasi itu ketika buka perban itu sekitar 7-14 hari, kurang lebih segitu, baru bisa dilepas perbannya seperti itu. Tetapi nantinya sebelum si jahitannya itu dibuka benar-benar diangkat seperti itu, aku biasanya tuh ngebersihin perbannya tiap 2 hari sekali atau tiap 2 hari sekali. Dan itu aku dikasih kayak semacam cairan untuk membersihkan persbannya itu dari apotek rumah sakit. Jadi ketika kita sudah operasi nantinya akan diberi obat, kemudian diberi juga cairan untuk membersihkan persban tersebut teman-teman. Itu. Nah kemudian kalau untuk melepaskan jahitannya itu emang bener-bener sakit sih, kayak benangnya itu ditarik gitu, tapi itu udah lumayan kering, jadi alhamdulillah udah bisa diambil jahitannya seperti itu. Kemudian berapa lama sih Kak waktu yang dibutuhkan hingga benar-benar sembuh total dari pasca operasi? Oke, jadi selama aku habis operasi itu aku masih minum obat selama 1 tahun karena aku terdiagnosa terkena TB kelenjar. Jadi aku harus minum obat selama 1 tahun setiap hari, nggak boleh putus sama sekali, itu teman-teman. Dan itu menurut aku adalah challenging dan alhamdulillahnya sudah selesai minum obatnya dan alhamdulillah sudah kembali seperti sedia kala. Aku sangat-sangat bersyukur. Dan juga teman-teman harus menjaga pola makan, menjaga pola hidup, gaya hidup juga, kemudian makan makanan yang bergizi, seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih kalau semisal minum obatnya itu hampir 1 tahun baru selesai, seperti itu. Terima kasih, semoga teman-teman udah paham ya dari pertanyaan yang aku jawab kali ini, oke? Kemudian di sini ada pertanyaan dari Kak Lapudin. Saya pernah tiroid tapi takut operasi.
Jika teman-teman mempunyai kayak masalah tiroid tapi takut operasi, alangkah baiknya teman-teman untuk konsultasi dulu ke dokter spesialis, karena biar ditangani dengan semaksimal mungkin seperti itu teman-teman, karena jangan didiemin. Jadi kita perlu ada tindakan dari dokter spesialis ataupun dari tenaga ahli kesehatan, seperti itu teman-teman. Gitu. Kemudian ada dari pertanyaan dari Kak Wasmi. Mbak, setelah dioperasi terasa kencang. Oke, jadi memang setelah operasi, bahkan setelah jahitannya itu diambil, leher memang terasa kencang karena mungkin ya teman-teman, kan dijahit ya, jadi ada rasa ketarik seperti itu. Tapi alhamdulillahnya, alhamdulillah sudah nggak sakit lagi seperti itu teman-teman. Gitu. Dan ini dari Mbak Usi 0412. Mbak boleh tanya di rumah sakit apa ya? Terima kasih. Oke teman-teman. Untuk aku itu operasi di Rumah Sakit Bendan daerah Pekalongan. Itu aku operasi di situ teman-teman. Jadi aku awalnya itu periksa ke puskesmas karena harus di puskesmas dulu baru bisa dirujuk ke rumah sakit yang bisa menangani hal tersebut teman-teman. Dan di daerah aku itu aku operasinya di Rumah Sakit Bendan Kota Pekalongan. Dan buat teman-teman yang pengen ada rencana operasi dan menggunakan BPJS, alangkah baiknya teman-teman itu ke vaskes tingkat pertama dulu, baru nanti ke vaskes lanjutan. Seperti itu teman-teman. Oke, nah mungkin dari video ini cukup, dan terima kasih teman-teman udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya maupun bagi keluarga teman-teman yang mempunyai masalah seperti ini, oke? Dan terima kasih banyak teman-teman, dan mohon maaf kalau semisal ada salah-salah kata. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe teman-teman di YouTube channel aku ini supaya aku tambah semangat buat upload video lagi seputar operasi leher, oke? Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.